Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan beberapa fitur AI, yang dimana fitur ini tentunya akan mempermudah dan sering digunakan di kalangan mahasiswa untuk pengerjaan tugas. So, untuk mengefisiensi ke waktu, langsung saja berikut adalah beberapa fitur yang kami temukan. Selamat menyaksikan. Baik, yang pertama saya akan membahas tentang ChatGPT. Jadi, ChatGPT atau Generative Pre-training Transformer merupakan salah satu teknologi kecerdasan buatan yang dirancang untuk dapat meniru kemampuan intelektual manusia. Jadi, di mana untuk cara kerjanya yaitu komputer akan menjawab segala pertanyaan yang diberikan oleh pengguna dengan fitur seperti layaknya format percakapan. Jadi, adapun cara penggunaan ChatGPT ini, yang pertama yaitu tentu akses atau buka link pada laman, di Google atau Chrome atau dan lain-lainnya. Ketik aja ChatGPT biasanya akan langsung muncul seperti itu. Terus yang kedua yaitu masuk ke akun OpenAI menggunakan akun Google. Jadi kalian akan memasukkan akun Google email kalian untuk login. Jadi setelah login, kamu akan diarahkan ke halaman, awal ChatGPT untuk memulai percakapan. Jadi kalian itu dapat melihat beberapa contoh topik yang kalian bisa cari. Seperti pada share screen atau pada layar akan keluarlah gambar seperti pada layar tersebut dan kita bisa mengetikkan di bawah kita bisa mengetikkan hal apa yang ingin kita cari tahu di ChatGPT. Jadi sekian tentang penjelasan ChatGPT, kita lanjut ke AI berikutnya. Baik, yang selanjutnya saya akan membahas tentang duplicathacker.com. Nah, jadi Duplicate ini merupakan salah satu aplikasi cek plagiat yang gratis. Nah, tentunya ini tuh sangat diperlukan ya untuk kalangan mahasiswa. Jadi di mana ini itu memiliki tampilan yang sederhana, namun walaupun gratis, akurasi pengecekannya ini cukup tinggi. Nah, adapun langkah untuk menggunakan duplicathacker.com ini, yang pertama yaitu yang dapat dilakukan dengan membuka sebuah web aplikasi plagiarisme dan kalian dapat mengklik web tersebut pada awal pencarian di laptop ataupun HP kalian. Yang kedua, yaitu dapat kalian lakukan dengan cara mengupload file yang akan kalian cek plagiarismenya. Dan yang langkah terakhir yaitu dapat dilakukan dengan cara kalian mengupload file yang akan dicek. Kalian dapat mengklik cek plagiarisme dan setelah itu akan muncul sebuah hasil yang menunjukkan berapa persen tingkat plagiarisme pada file yang kalian upload, seperti itu. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang Humatal. Humatal merupakan platform AL yang digunakan khusus untuk meringkas dan menjawab pertanyaan tentang dokumentasi, terutama studi ilmiah dibandingkan dengan alat-alat seperti ChatGPT. Dan Humatal ini menawarkan kemampuan untuk menganalisis dan memahami dokumentasi panjang dengan lebih cepat. Nah, adapun cara penggunaannya, yang pertama pengguna hanya perlu mengunjungi situs web resmi Humatal. Lalu yang kedua, login dengan email, lalu unggah dokumen PDF yang ingin dianalisis. Nah, kemudian setelah diunggah, akan memproses dokumen dan penggunaan dapat mulai berinteraksi dengan chatbot Humate dan untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan mereka. Nah, selanjutnya di sini ada Genial. Genial merupakan sebuah platform yang memungkinkan pengguna untuk membuat jurnal dengan mudah. Nah, dengan menggunakan bahasa Indonesia, pengguna dapat mengekspresikan pikiran, perasaan, dan juga pengalaman mereka dalam bentuk tulisan. Adapun konten yang bisa dibuat yaitu yang pertama, postingan blog. Anda bisa menulis blog dan juga artikel lebih cepat dengan bantuan AL. Selanjutnya email. Anda bisa membuat pesan yang lebih percaya diri dan juga jelas. Nah, selanjutnya cerita. Dengan fitur dari Genial, Anda bisa membuat cerita fanfiksi ataupun cerita fiksi. Nah, yang selanjutnya adalah esai. Anda bisa menghemat waktu saat menulis esai ataupun tesis dengan menggunakan Genial.
Bantuan yang diberikan seperti membantu Anda memilih kosakata dan juga gaya tata bahasa yang tepat untuk mencari sebuah informasi. Nah, selanjutnya ada personal statements atau pernyataan pribadi, di mana fitur ini bisa digunakan untuk membuat surat motivation atau surat yang menarik untuk keperluan kuliah. Selanjutnya ada pidato. Nah, dalam aplikasi Genial ini dapat membantu pengguna untuk menulis pidato yang menarik dalam waktu yang lebih singkat atau lebih padat. Nah, selanjutnya ada UChat. UChat merupakan chatbot yang bekerja seperti halnya ChatGPT. UChat juga tersedia di mesin pencarian u.com yang berfungsi merespons percakapan atau menghasilkan jawaban atas pertanyaan pengunjung. Nah, cara penggunaannya yaitu yang pertama, buka browser lalu ketikkan u.com. Yang kedua, pilih klik atau menu UChat berwarna biru di bagian tengah halaman atau bagian atas halaman. Yang ketiga, lalu ketikkan pertanyaan atau mulai percakapan. Terus yang keempat, jawaban yang diberikan UChat itu biasanya disertai link referensi di bagian bawah sebanyak 5 link dan di samping kanan itu ada 10 link. Nah, maka dari itu pertanyaan atas kunjungan Anda itu bisa dijawab dengan UChat. CGTI merupakan alat berbasis kecerdasan buatan yang dirancang untuk mempermudah proses penelitian dan penelaahan literatur ilmiah. Alat ini tersedia dalam bentuk ekstensi peramban dan situs web, memberikan fitur yang canggih untuk penelitian dan akademi dalam mencari dan menilai literatur ilmiah. Adapun cara penggunaan CGTI. Yang pertama, mendaftar atau masuk ke platform CGTI. Yang kedua, mulai dengan memilih alat atau fitur yang ingin Anda gunakan, seperti penulisan, peninjauan, atau analisis. Yang ketiga, jika diperlukan, data atau teks yang ingin Anda analisis atau proses penggunaan alat tersebut. Yang keempat, berdasarkan hasil, lakukan tindakan lanjut yang sesuai, seperti penyesuaian strategi, penulisan lebih lanjut, atau pengambilan keputusan. Killbot adalah aplikasi online yang digunakan untuk memparafrase kalimat untuk menghindari plagiarisme, meringkas kalimat yang panjang, dan meningkatkan tata bahasa agar terlihat lebih ringkas dan profesional. Adapun cara penggunaannya, yang pertama, ketik keyword di Google. Yang kedua, salin teks yang akan kalian parafrase, lalu paste teks pada kolom keyword. Yang ketiga, setelah teks yang kalian akan parafrase sudah terlihat, klik reprahase dan teks yang sudah diparafrase akan muncul pada kolom bagian kanan. Baik, selanjutnya ada aplikasi KineMaster. Nah, jadi KineMaster ini digunakan sebagai aplikasi untuk menyunting video atau mengedit video. Nah, KineMaster ini juga digunakan oleh biasanya digunakan oleh video editor, vlogger, dan content creator. Dan di Indonesia ini, aplikasi KineMaster banyak digunakan masyarakat sebagai aplikasi alternatif untuk penyuntingan video dan berbagai video. Dan adapun cara penggunaannya yaitu ada persiapkan konsep dan bahan, yang kedua ada cari dan install aplikasi KineMaster, yang ketiga ada buat project dan pilih aspek rasio, ada pilih media yang ingin diedit, dan selanjutnya tambahkan layer berupa efek, teks, dan sebagainya, dan selanjutnya ada ambil dan juga tambahkan foto dan video. Jika ingin menambahkan transisi bisa ditambahkan oleh transisi, dan di sana juga terdapat fitur-fitur kalian bisa menambahkan atau menggunakan fitur trim dan split yang ada di KineMaster.
Oke, selanjutnya ada Psikologi. Nah, jadi, aplikasi Psikologi ini bisa dikatakan bahwa sebuah komunitas pendidikan, nah, di mana sebuah, jejaring sosial khusus untuk siapa saja yang ingin serius belajar. Jadi melalui Psikologi, pengajar bisa memberikan tugas kepada murid, yang di mana di sana itu kita bisa menentukan batas waktu penyerahan tugas, untuk mengumpulkan tugas, dan mengevaluasi pengerjaan tugas, dari jarak jauh. Adapun cara penggunaan psikologi ini, yang pertama itu yang harus kita miliki yaitu membuat akun terlebih dahulu di aplikasi psikologi dengan menggunakan email yang Anda miliki. Jadi silakan download terlebih dahulu aplikasinya atau install. Nah, selanjutnya ketika kalian sudah login, kita bisa memilih inklutor atau pengajar atau student atau murid. Nah, jadi di sana juga ada pilihan parent orang tua juga, jadi maka kalian itu akan diminta untuk mengisi nama, email, dan password untuk mendaftar. Lalu ada centang recaptcha dan privacy policy. Selanjutnya klik register, maka Anda akan mendapatkan email konfirmasi. Lalu klik konfirmasi di email Anda. Ketika sudah masuk lagi ke aplikasi psikologi, dan silakan pilih lokasi negara, kota, dan sekolah, serta alamat kalian, dan juga ketika kalian sudah memasukkan semua itu, dan kalian akan berhasil untuk mendaftar di psikologi.